edukasi, intelektual, dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube SMK Negeri 1 Muara Wahau. Bersama saya Anissa Jessica sebagai host. Dan kita kedatangan bintang tamu nih guys, yaitu Bapak Pairan SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat datang ya Pak di acara podcast SMK Negeri 1 Muara Wahau. Nah, gimana Pak perjalanannya ke Muara Wahau? Lancar? Perjalanan apa dulu? Perjalanan menuju ke Muara Wahau lancar kah atau ada kendala? Alhamdulillah perjalanan dari Sangatta ke Muara-Wahau, khususnya SMK Muara-Wahau, alhamdulillah lancar. Ya, dan alhamdulillah tiba sampai sini dengan selamat. Mudah-mudahan sampai baliknya nanti ke Sangatta juga lancar selamat. Semoga lancar. Boleh Pak perkenalan dulu ke penonton semua supaya penonton tahu Bapak dari mana dan Oke, perkenalkan nama seperti yang disebutkan tadi, Pairan, ya, tugas sehari-hari sebagai pengawas SMK, ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, ya, dan alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun menjalani profesi sebagai pengawas SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. sekarang stay di mana Pak? Tempat tinggal saat ini saya di Sangatta, ya. Jadi kalau tepatnya sih Jalan Haji Abdullah dan Asmawati, nomor 42 Sangatta. Baik, terima kasih Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan. Boleh. Jawab secara langsung. Kurikulum Merdeka itu seperti apa? Boleh dijelaskan ke penonton semua biar penonton lebih tahu tentang kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu kan apa ya? Bukan hal baru, ya, bukan hal baru karena sejak zaman kurikulum sebelumnya mulai KTSP, ya, sebelumnya juga ada kurikulum 94, kurikulum 13 dan sampai KTSP. Itu kan sebenarnya sudah hal wajar lah, ada sedikit perubahan, perbaikan kurikulum. Nah, sebenarnya itu juga kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menyempurnakan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, ya, di mana dalam kurikulum Merdeka ini diberikan suatu hak kepada satuan pendidikan untuk mendesain sebuah kurikulum, ya, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Namun demikian juga pemerintah tetap membuat rambu-rambu, ya, rambu-rambu dalam desain kurikulum itu, atau yang kita kenal dengan istilah capaian pendidikan. Nah, capaian pendidikan itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, nanti pengembangannya itu diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak, apa inti dari kurikulum Merdeka? Intinya, Iya. nah, intinya sebenarnya itu tadi bahwa satuan pendidikan itu mempunyai apa ya, atau bebas mendesain sebuah kurikulum sesuai daripada kebutuhan satuan pendidikan itu, lingkungan satuan pendidikan mana berada, yang mana berorientasi atau berpusat pada peserta didik, gitu. Jadi walaupun bebas tapi tetap orientasi kita atau pusat dari semua pembelajaran itu adalah berpusat pada peserta didik. Apa tujuan program Merdeka Belajar? Tujuannya Pak? Merdeka Belajar, sebenarnya tujuannya itu kan sudah jelas, ya, bahwa dengan adanya Merdeka Belajar tadi, maka diharapkan peserta didik itu bisa mengembangkan potensi, ya, bisa mengembangkan bakat minatnya, ya,
sesuai dengan bakatnya itu sendiri, minatnya sendiri. Jangan sampai ada anak-anak kita ya atau peserta didik itu dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang bukan minatnya, yang sehingga nanti hasilnya kurang baik. Tapi ketika siswa itu atau peserta didik itu diberikan kebebasan untuk menentukan mau jadi apa ketika dewasa, gitu ya, sehingga dia enak, gitu ya, dalam melakukan kegiatan atau melakukan pembelajaran. Karena seringkali kita temukan bahwa peserta didik yang tidak minat belajar gitu ya, atau malas, bosan gitu ya. Karena saya yakin itu karena apa, sesuatu yang dipaksakan ya. Tapi kalau misalkan siswa itu atau peserta didik itu belajar sesuai dengan keinginan, minatnya, saya yakin ya, kemauannya, saya yakin itu akan dengan sadar diri ya, senang hati itu akan belajar walaupun tanpa disuruh, tanpa dipaksa oleh guru. Saya yakin peserta didik itu akan belajar dengan sendiri, gitu ya. Boleh nih Pak, berbagi pengalaman teman-teman semua hingga saat ini menjadi pengawas. Ya. Gimana caranya gitu, pengalamannya? Maksudnya menjadi pengawas gimana? Iya. Sebelum hingga saat ini menjadi pengawas Pak, berbagi pengalaman teman-teman semua. Oh gitu. Ya sebenarnya karir seseorang itu kan berbagai macam ya. Jadi saya pun berawal dari mengajar di sebuah sekolah ya, dari yang namanya tenaga. Ada beberapa sekolah dan sekolah apa saja yang Bapak bina? Boleh dijelaskan ke teman-teman semua? Sekolah yang masuk binaan saya sebagai pengawas SMK itu mencakup seluruh wilayah Kutai Timur ya, baik SMK negeri ataupun SMK swasta ya, yang jumlah seluruhnya itu mencapai 23 sekolah. 23 sekolah. Secara rasional ini sebenarnya sudah nggak rasional gitu ya, karena sesuai peraturan rasional itu adalah satu pengawas itu membawai 7 sekolah, maksimal 10 sekolah. Nah, jadi ya kalau dikatakan nggak efektif ya nggak efektif karena sudah melampaui itu kan, gitu. Mudah-mudahan nanti ada pengangkatan pengawas baru gitu ya, sehingga bisa bekerja sama, kolaborasi untuk inilah. Iya Pak. Gitu. Mengapa satuan pendidikan perlu peran dan pendampingan dari pengawas sekolah? Satuan pendidikan itu perlu ada sebuah kontrol ya, sebuah kontrol bahwa harus ada pihak luar yang mengontrol supaya pendidikan di satuan pendidikan itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu yang bisa mengontrol ya dengan adanya pengawas sekolah yang saat ini menjadi pendamping kepala sekolah dengan undang-undang pendamping sekolah, di mana peran pengawas dengan peran pendamping tadi adalah mendampingi kepala sekolah dalam membuat atau menyusun dan ya mengendalikan sekolah ya, sehingga menjadi partner lah dari kepala sekolah bahwa pengawas itu boleh tempat curhat, boleh tempat bertanya, sebagainya, macam-macam ya. Karena bagaimanapun kepala sekolah sebagai seseorang itu kan ada kalanya naik turun ya, dan juga perlu teman untuk berbagi berkolaborasi dalam hal pengelolaan sebuah sekolah ya, karena mengelola satuan pendidikan ini kan nggak gampang gitu ya, apalagi sekolah besar seperti SMK Negeri 1 Muara Waho ini ya. Tuh. Jadi peran pengawas adalah mendampingi kepala sekolah dalam mengelola sekolah ya, gitu. Bisa diceritakan nih Pak, apa saja tugas yang harus dilakukan sebagai pengawas sekolah? Ya itu tadi, sebagai pendamping. Pendamping. Ya, pendamping itu dalam tanda petik bahwa dalam artian gini, dalam membuat perencanaan ya,
Misalkan saja membuat perencanaan, ya kepala sekolah kan harus membuat sebuah perencanaan atau disebut dengan istilah rencana kerja kepala sekolah, gitu ya, baik jangka pendek, tahunan atau jangka panjang. Nah di situ kan kepala sekolah perlu teman diskusi, ya kan, teman diskusi. Nah salah satu peran pengawas yaitu tadi teman diskusi, ya, pengawas kepala sekolah untuk merancang daripada perencanaan kepala sekolah dalam perencanaan sekolah tadi. Itu salah satu, masih banyak lagi ya. Iya. Bagaimana kedudukan pengawas sekolah di satuan pendidikan, Pak? Kedudukan pengawas sekolah di satuan pendidikan itu sebagai partner, ya. Jadi bukan seperti struktural atasan dan bawahan, tidak, tapi sebagai partner, sehingga pengawas sekolah itu bukan sebagai pejabat atasan yang mendoktrin, menyuruh atau mengawasi sekolah, itu tidak. Namanya saja pengawas, tapi sebenarnya dia bukan pengawas, tapi dia mendampingi sekolah, utamanya kepala sekolah dalam menjalankan roda kepemimpinannya, ya gitu. Namanya saja pengawas. Ya, namanya pengawas. Ya, tapi sebenarnya fungsinya itu bukan mengawasi, melototi, itu enggak, tapi justru dia lebih berfungsi sebagai partner, pendamping kepala sekolah dalam mengelola atau memanage sekolah itu. Iya, Pak. Tantangan apa yang Bapak hadapi sebagai pengawas sekolah itu apa aja, Pak? Dan apa upaya Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut? Sebenarnya tantangan itu kan bisa banyak, gitu ya. Iya. Salah satunya adalah tantangan geografis. Utamanya, kenapa saya katakan geografis? Karena misalkan seperti kita di Kutai Timur, dengan luas wilayah yang sangat luas dan geografis yang apalagi musim hujan, itu ada daerah-daerah tertentu yang yang susah dijangkau karena memang kondisi jalan itu agak susah. Nah ini tantangan tersendiri. Walaupun alhamdulillah saat ini sudah disupport oleh Dinas Pendidikan, ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Gubernur, pemerintah provinsi, dan saat ini baru 1 minggu ini pengawas menerima kendaraan operasional, ya, Hilux, gitu ya, yang siap dengan medan yang berat, gitu ya, medan berlumpur dan sebagainya. Walaupun kami juga harus berpikir bagaimana operasionalnya Hilux, ya, mudah-mudahan bisa dianggarkan di cabang dinas masing-masing. Nah, itu tantangan yang kalau dilihat dari geografis. Tantangan yang selanjutnya adalah bahwa kepala sekolah itu kan tipenya atau karakternya bermacam-macam, ya, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas, bahwa pengawas itu harus selalu mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri dan mempelajari, memahami bagaimana sih tipe karakter masing-masing kepala sekolah. Contoh, saya mendampingi kepala sekolah A, tentunya metodenya akan, strategi saya, metode saya akan berbeda dengan kepala sekolah B, gitu ya. Kenapa? Karakter sekolahnya, karakter gurunya, karakter kepala sekolahnya berbeda. Nah, maka tantangannya adalah bahwa kepala sekolah harus selalu mengembangkan diri, mengasah diri, ya. Jangan sampai ketika kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah itu butuh sesuatu yang ingin, ya, yang diinginkan dalam pengembangan sekolah, kepala sekolah tidak bisa membantu. Nah, itu akan menjadi masalah sendiri. Ya. Ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan atau lucu atau menyedihkan nih Kalau pada saat berkunjung ke sekolah? Dina. itu ya, sebenarnya pengalaman yang lucu sih, ya kita happy saja, gitu ya, ketemu dengan guru-guru, ya, dengan berbagai tipe, dengan berbagai macam, ya, seneng, gitu ya. Justru ini adalah sebuah pekerjaan, profesi yang
yang apa ya, yang sangat sangat enak gitu loh di saya, karena saya tidak ada beban harus apa ya, beban saya ini bagaimana saya bisa akrab ya, bisa menjaga silaturahmi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah ya, oke, sehingga komunikasi lancar. Nah, tapi ada sedihnya gitu ya. Apa tuh, Ya Mas? sedihnya itu awal-awal jadi kepala sekolah, ketika di perjalanan kok merasa gimana sampai nangis di jalan ini, pernah gitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang, tapi itu pengalaman pribadi ya. Iya, Pak. Awal-awal ditugaskan sebagai pengawas, ya kita happy saja gitu ya. Ketemu dengan guru-guru ya, dengan berbagai tipe, dengan berbagai macam ya, seneng gitu ya. Justru ini adalah sebuah apa ya, sebuah pekerjaan, profesi yang apa ya, yang sangat sangat enak gitu loh di saya, karena saya tidak ada beban harus apa ya, beban saya ini bagaimana saya bisa akrab ya, bisa menjaga silaturahmi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah ya, oke, sehingga komunikasi lancar. Nah, tapi ada sedihnya gitu ya. Apa tuh, Ya Mas? sedihnya itu awal-awal jadi kepala sekolah, ketika di perjalanan kok merasa gimana sampai nangis di jalan ini, pernah gitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang, tapi itu pengalaman pribadi ya. Iya, Pak. Awal-awal ditugaskan sebagai pengawas, kok rasanya gimana gitu ya. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sejalan dengan perjalanan waktu, alhamdulillah semua menjadi baik dan semakin santai menikmati profesi sebagai pengawas satuan pendidikan sekolah. Semangat ya, Pak ya. Amin. Bapak baru saja mengikuti pelatihan upskill. Hal apa yang Bapak dapatkan? Hal apa saja? Oh iya. Nah, itu sebenarnya pelatihan itu adalah untuk namanya upskilling ya. Itu untuk mengupdate skill pengawas, bahwa peran dan fungsi pengawas itu sekarang ada apa ya, boleh sedikit pergeseran ya, pergeseran menjadi pendamping tadi ya. Jadi banyak sekarang itu regulasi-regulasi baru ya dari pemerintah ya, di mana peran pengawas itu sedikit bergeser ya, tidak lagi apa, melakukan penilaian secara langsung atau, tapi dia lebih cenderung pada pendampingan gitu ya. Itu saja ya, gitu. Harapan apa yang Bapak inginkan untuk generasi muda, terutama siswa-siswi masyarakat Bapak generasi muda saat ini? Untuk generasi muda, terutamanya para pelajar ya, siswa-siswi generasi sekarang ini, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini, tantangannya semakin kompleks ya, tantangan semakin kompleks ya. Contohnya saja dengan adanya handphone, Android ya, dan media sosial Semakin ya, modern. semakin modern, semakin canggih. Nah, maka bijaksanalah dalam menggunakan alat-alat sarana tersebut dalam berinteraksi di media sosial. Karena apa? Bisa jadi itu akan membawa kebaikan pada kita, tapi bisa jadi itu akan menjadi keburukan bagi kita kalau kita salah menggunakan teknologi itu ya berhati-hatilah bagi generasi muda dan pelajar-pelajar ini ya, bahwa ke depan tantangannya akan lebih semakin berat ya, walaupun ya saya yakin dengan adanya apa, perkembangan teknologi ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sendiri. Tapi kalau kita salah menggunakan, justru akan menyesatkan dan akan memperburuk, akan menghancurkan kita sendiri. Menghancurkan masa depan. Iya, betul.
Oke guys, beberapa pertanyaan dari saya telah dijawab oleh Pak Pairan SPD MPD. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu Terima kasih. hadir di acara podcast Dunia OSIS, Generasi Intelektual dan Pembelajaran Seru Inspirasi OSIS. Oke guys, see you next video. Bye bye.